Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat semuanya, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali, kita belajar bersama kembali dalam mata kuliah Mahfudhat 2, Mahfudhat Fadailun Nabi was Sahabah. Pada kesempatan kali ini, pertemuan kedua ini, kita langsung masuk ke materi pertama ya. Kemarin pertama kita kontrak perkuliahan. Sekarang pertemuan kedua kita masuk ke materi. Nah, perlu diketahui sahabat-sahabat semuanya, Mahfudhat Fadailun Nabi was Sahabah ini menggunakan metode tikror ya. Ini ada bukunya, metode tikror ya. Jadi kalau sahabat-sahabat punya sama metodenya di yang pertama, Mahfudhat yang pertama, ini lanjutannya ya. Jadi tetap ada metodenya, metode belajar ya, yaitu menggunakan metode tikror, metode menghafal tanpa menghafal istilahnya. Dia menghafal tapi tidak kontinu menghafal, mengulang-ulang, tiba-tiba hafal dengan sendirinya. Itu metode tikror. Metode yang digunakan dalam menghafal Al-Quran, menghafal hadis, seperti itu. Nah, ada beberapa langkah menggunakan metode ini ya, sebenarnya sudah dijelaskan di Mahfudhat yang pertama. Pertama, ini metode tikror sangat efektif untuk mengukur keberhasilan siswa dengan cara belajar menyenangkan, membaca dengan mengulang-ulang 1-5 kali. Jadi satu teks dibaca sampai 5 kali, diulang-ulang, lalu tutup mata, hafal. Jadi hafal tanpa menghafal. Nah, bagaimana langkahnya? Yang pertama, ini biasa sebagai basis pesantren. Pertama, membaca bersama doa tawasul. Guru membaca, murid mengikuti. Doa tawasul itu. Doa tawasul yang biasa lumrah kita baca sebelum pelajaran perkuliahan dimulai. Kedua, membaca bersama, mengirimkan doa Fatihah kepada Nabi, sahabat, waliullah, dan seterusnya. Di bukunya ada ya, doa tawasulnya ada. Doa tawasul yang bersama-sama ada. Ketiga, membaca syair tawadhu secara bersama-sama. Ada syair tawadhu. Keempat, guru memerintahkan kepada murid doa bersama dalam hati, meminta tentram dan cerdas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tata krama dalam belajar. Kelima, nah ini sudah mulai materi. Guru membaca, murid menirukan 1-4 kali. Jadi guru membaca, murid menirukan 1-4 kali, diulang-ulang tanpa menggunakan tajwid ya. Baca secara teks, Alhamdulillahi rabbil alamin ya. Lalu terakhir yang kelima, dibaca dengan pelan dan disertai makharijul huruf, bahkan dengan dilagukan. Pakai lagu seperti membaca Al-Quran ya. Yang kelima, contoh ayat dengan baca dengan metode tikror sebagai berikut misalnya ya.
Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati. Diulang. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati. 4 kali. Terakhir kelima pakai lagu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah. Itu prakteknya. Artinya teman-teman bisa diikuti, bisa dipraktekkan dalam setiap pelajaran yang tuntutannya adalah menghafal. Nah, bisa menggunakan metode ini. Metode ini biasa digunakan oleh para hafidh ya, menghafal Al-Quran itu. Jadi buku ini menggunakan metode tikror, menghafal materi-materinya. Karena kompetensi utamanya nanti adalah menghafal. Itu ya. Ini prakteknya. Baik, kita mulai. Kita masuk ke materi pertama. Sebelumnya kita tawassul dulu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati azwaji wa dzurriyyati wa ulul azmi min rusuli wa jami'il malaikati al-muqarrabin wa ila hadratin Nabi Idris wal malakan wal bahri Nabi sallallahu alaihi Idris bisama'i summa ila hadrati jami'is sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'in bismillahi wa jami'il awliya wal ulama syuhada wa salihin wa khususan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu wa ila hadrati jamil awliya fil badati Indonesia wal akhusus sunan wal yusawa ajma'in wa ila hadrati muassisin akhwatil ulama hadratu Syekh marhum al-arif billah Kiai Muhammad Khalil Kiai Haji Hashim Asy'ari Ahmad Wahab Hasbullah Kiai Bishri Samsuri Kiai Haji Ridwan Kiai Haji Asad Samsul Arifin wa ila hadrati muassisi Ma'had Zainul Hasan Kingkung hadratu Syekh marhum al-arif billah Kiai Haji Zainul Abidin Kiai Haji Muhammad Hasan Kiai Haji Hasan Syekhur Rijal Kiai Haji Imam Hafsawati Kiai Tuhfah Kiai Asnawi Kiai Abdul Jalil Kiai Saleh Nahrawi wa jami'u syekhina wa masyayikh wa muallimin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah tawasul membaca doa tawasul bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman mengikuti ya. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyir rahmah. Ya Muhammad ya Rasulullah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati fatuqdali. Allahumma inni as'aluka wa tawajjuhu ilaika bi karamatil marhum al-arif billah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin Kiai Haji Hasan Syekhur Rijal Kiai Haji Imam Hafsawati ya Syekh Hasan ya Syekh Hasan Syekhur Rijal ya Syekhah Kiai Haji Imam Hafsawati inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati fatuqdali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma til hayati wa lati waj'alhu khalifatan min ba'di waj'alhu min hasan akhlaqu wa yuhibbuna wa yuhibbuna. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, demikian teman-teman itu dibaca diusahakan setiap kita mempelajari suatu ilmu atau tawassul itu menyambung dengan guru, menyambung dengan musannif ya, menyambung dengan sanad kita dengan guru-guru kita. Itu penting ya. Baik, kita langsung materi pertama tentang keutamaan ilmu. Kalau punya bukunya bisa dibuka ya, keutamaan ilmu. Ada beberapa sumber dalam Al-Quran, hadis,
kaul sahabat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Sebenarnya ada perakatanya ya, narasinya. Kita langsung fokuskan kepada ayat-ayat dan hadis dan qaul sahabat ya. Pertama, dalam Al-Qur'an. Nah, seperti biasa tadi yang saya sampaikan, kita baca diulang-ulang 4 sampai 5 kali. Kemudian dihafal, tutup mata ya. Surat Ali Imran ayat 18. Ayat pertama, surat Ali Imran ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. 1. Syahidallahu annahu la ilaha illa hu La ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. 2. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. 3. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. 4. Kelima pakai lagu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Kita tutup mata. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Karena diulang-ulang, fokus, insyaallah hafal. Ini pertama ya. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. Tidak ada Tuhan yang disetujui yang berhak disembah kecuali Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ada tentang ilmu, orang-orang yang berilmu digandengkan dengan para malaikat. Tuh. Contoh kedua, ayat kedua, surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. 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 Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Otomatis hafal ya. Asal fokus menyimak, insyaallah hafal. Kalau ingin fokus menghafalkan Al-Quran, bisa menggunakan metode seperti ini. Ini contoh Al-Quran. Kemudian dalam hadis, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin wal yuhimuhu rusydahu. Ada hadisnya ya. Kemudian qaul ulama ada juga. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, saya kira itu yang penting teman-teman menghafal ya. Minimal dalam Al-Quran ada 2 ayat yang bisa dihafalkan. Dalam hadis ada 2. Dalam qaul ulama cukup 1. Saya kira cukup. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.